ada 2 tips yang bisa teman-teman lakukan, yaitu 4S dan 2C. Halo, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana jika Anda ada seorang pelanggan lalu keberatan dengan produk yang Anda jual. Misalkan karena sekarang saya ada di IndiHome ya, misalkan ada pelanggan datang bertemu dengan saya, kemudian si pelanggan ini keberatan dengan harga produk WiFi IndiHome yang saya tawarkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan ada beberapa nanti tips yang akan saya bagikan juga ke teman-teman. Dan cara ini juga, ini adalah cara saya yang udah pernah saya lakukan dan ternyata terbukti efektif juga. Nah, baik, langsung saja. Jika Anda seorang sales, kemudian ada pelanggan keberatan dengan harga produk yang Anda jual. Nah, di sini tugas Anda bagaimana menghadapi prospek-prospek atau calon customer seperti ini. Apa yang Anda harus lakukan? Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada 2 tips yang bisa teman-teman lakukan, yaitu 4S dan 2C. Jadi yang pertama, ketika si pelanggan bertemu dengan Anda dan keberatan dengan produk yang Anda jual, mungkin dia bilang, mungkin saya harus tanya-tanya bos dulu, atau mungkin harganya mahal, atau mungkin saya harus runding dulu dengan keluarga, atau mungkin saya tanya-tanya istri dulu. Nah, reaksi Anda yang pertama yaitu santai-santai aja. Nah, santai tapi confident. Yang maksudnya itu percaya diri. Jadi seharusnya ketika Anda bertemu dengan pelanggan, seharusnya Anda sudah siap, Anda sudah confident. Confident itu kelihatan dari cara Anda berbicara, dari cara Anda berjabat tangan, dari cara Anda menjelaskan produk yang Anda jual. Nah, ini yang paling penting adalah confident. Jadi yang pertama, yaitu S pertama yang Anda harus lakukan, yaitu S senyum. Jadi yang pertama itu senyum. Jadi ketika si pelanggan ini keberatan, mungkin saya tanya bos, tanya istri, atau saya berunding dengan keluarga, atau harganya mahal, ya udah senyumin aja, tetap senyumin aja, dengarkan aja dulu, dengarkan dulu pembicaraan dari si pelanggan ini. Nah, jadi setelah S pertama yaitu senyum, kemudian masuk ke S yang kedua yaitu setuju. Nah, di sini ketika si pelanggan ini bilang harganya terlalu mahal, mungkin saya harus cari-cari produk yang lain lagi yang lebih murah. Mungkin saya harus tanya bos saya, mungkin saya harus tanya ke istri, atau saya mungkin harus merunding dengan keluarga. Ya, Anda harus setuju. Jadi S yang kedua yaitu setuju. Iya, setuju sih Pak, mungkin Bapak harus tanya ke bos dulu, mungkin Bapak harus tanya istri dulu. Setuju sih Pak, mungkin Bapak harus mencari harga yang lebih murah lagi. Nah, yang kedua yaitu setuju. Jadi kita setujui aja dan tetap mendengarkan maunya pelanggan. Jadi jangan dipotong dulu pembicaraan pelanggannya, udah dengarkan aja dulu, senyum sambil setuju. Jadi S yang pertama itu senyum, yang kedua yaitu setuju. Dan yang ketiga yaitu seandainya. S yang ketiga yaitu seandainya atau andai kata. Nah, ketika si pelanggan ini keberatan, yang tadi seperti yang tadi, saya tanya bos, tanya istri, atau saya berunding dulu. Nah, di sini Anda harus membuat kata-kata, katakanlah seperti ini. Si pelanggan bilang, mungkin saya harus tanya bos, atau saya tanya istri. Nah, bilang begini, setuju sih Pak, mungkin Bapak harus tanya ke bos atau istri. Tapi seandainya atau andai kata, nah seandainya nanti bos Bapak setuju gimana Pak? Seandainya nanti istri Bapak setuju gimana Pak? Atau mungkin ini harganya terlalu mahal. Nah, seandainya harganya sesuai dengan budget Bapak gimana Pak? Ya mungkin kalau budgetnya sesuai harga saya, ya saya mau. Nah, di sini
Anda harus menggali beberapa informasi atau menggali kebutuhan apa atau kepentingan apakah yang si pelanggan ini mau. Nah, misalkan seandainya sesuai dengan budget Bapak gimana? Nah, kalau dia bilang ya kalau sesuai budget saya setuju. Nah, di sini masuk ke S yang keempat, yaitu solusi. Nah, pada saat Anda memberikan solusi, Anda usahakan memberikan solusi itu lebih banyak emosional. Jangan lebih banyaknya itu logik. Jadi bisa dikatakan 100% atau secara umum si pelanggan ini tidak hanya fokus ke logika. Nah, kalau memang misalkan pelanggan ini masih ragu-ragu atau masih belum deal karena perbedaan harga, atau mungkin dia itu tidak sanggup dengan harga, benar-benar harga, maka di sini ada satu nilai tambah yang si pelanggan ini tidak tahu. Nah, tugas Anda sebagai sales, Anda harus menjelaskan lebih detail lagi kelebihan dari produk yang Anda jual. Berarti ini harganya mahal karena ada pembeda antara produk yang ini dengan produk yang lain. Jadi ada satu kelebihan atau keunikan yang terkesan mahal. Jadi Anda harus menjelaskan lebih detail seperti apa speknya. Jadi misalkan karena saya sekarang ada di IndiHome, nah Anda jelaskan keunggulan IndiHome ini, misalkan mulai dari sisi kabelnya yang fiber optik. Nah, ini salah satu kelebihannya dibanding dengan provider lain, atau daya transfer datanya yang lebih cepat, yaitu bisa mentransfer data hingga 300 Mbps. Kemudian bisa dikatakan kurang lemot, atau kalau ada pun lemot ya mungkin 20% dari beberapa pelanggan yang sudah berlangganan. Nah, ini adalah kelebihan dari produk yang kita jual. Jadi kita harus jelaskan ke pelanggan. Makanya setiap sales itu diwajibkan, diharapkan sekali, pertama itu sebelum Anda masuk sales, Anda harus menguasai semua produknya. Anda harus mengerti mana kekurangan, mana kelebihan dari produk yang Anda jual. Dengan Anda mengetahui produk ini, spesifikasinya seperti apa, maka nanti ketika ada si pelanggan mau nanya lebih detail juga, Anda seharusnya sudah siap karena Anda sudah menguasai produknya, begitu. Jadi di sini Anda kasih solusi ke si pelanggan. Ini adalah S yang terakhir ya, S yang keempat, yaitu solusi. Yang pertama tadi senyum, yang kedua yaitu setuju, yang ketiga yaitu seandainya atau andai kata, yang keempat yaitu solusi. Nah, pada solusi ini Anda harus lebih banyak memberikan atau menggambarkan seperti apa produk yang Anda jual, kelebihannya. Nah, jadi ketika si pelanggan ini tidak tahu spesifikasinya seperti apa, maka si pelanggan ini suka membanding-bandingkan dengan produk lain yang lebih murah. Nah, ketika Anda menjelaskan bahwa ini mahal karena ada kelebihannya seperti ini, nah begitu, maka si pelanggan ini mengerti, oh ternyata memang terkesan mahal itu memang wajar karena kualitasnya juga, karena kelebihannya ini, yang mungkin produk lain tidak seperti ini. Nah, dengan perbedaan spesifikasi ini, si pelanggan ini nanti biarpun harganya mahal, nah karena kita sudah jelaskan lebih rinci dan memang terbukti juga, yang penting jangan bohong ya. Apa yang bisa, ya bilang bisa. Apa yang nggak bisa, ya nggak bisa. Nah, karena si pelanggan ini nanti sudah mengerti, sudah tahu, sudah kita jelaskan bahwa kelebihannya ini dan sesuai dengan kebutuhannya juga, maka akhirnya si pelanggan ini juga bisa langsung deal di situ. Nah, seperti itu. Jadi intinya, ketika Anda memberikan solusi ke pelanggan, Anda jelaskan spesifikasinya dan jangan berbohong. Apa yang bisa, ya katakan bisa. Apa yang nggak bisa, ya katakan nggak bisa. Karena memang sih pernah ada kata-kata seperti ini. Jadi seorang marketing itu harus pintar bohong juga. Sebenarnya ya bisa saja, karena sales itu tujuannya adalah mencari target. Jadi untuk mendapatkan target itu, ya kebanyakan teman-teman yang lain melakukan hal-hal yang instan atau yang secara cepat, yaitu membohongi pelanggan. Ya ini nggak boleh, membohongi pelanggan yang dimaksud seperti misalkan
ketika si pelanggan menanyakan ini wifi-nya unlimited, misalkan ini kita fokusnya ke IndiHome dulu ya, wifi IndiHome ya, karena kebetulan saya di IndiHome. Jadi kalau ada teman-teman yang jual produk lain juga mungkin nanti disamakan saja, ini kita fokusnya ke IndiHome dulu. Nah, misalkan ada pelanggan mau menanyakan ini wifi unlimitednya ada batasnya enggak, ada batas wajar yang dikasih apa enggak. Nah, kebanyakan teman-teman itu karena dia ngejar target, maka dijelaskan pelanggan ini unlimited dan tidak ada batas wajarnya. Nah, sebenarnya dari sisi ini saja sudah berbohong. Karena kenapa? Kalau di wifi IndiHome itu kan ada batas wajarnya atau yang sering disebut FOP. Jadi apabila sudah mencapai FOP yang ditentukan ini, maka speed wifi ini akan turun. Nah, ketika Anda menjelaskan ke pelanggan mengatakan bahwa ini tidak ada batas wajarnya dan kemudian si pelanggan pasang dan nanti akan diberlakukan FOP, nah ini termasuk nanti pelanggan kecewa karena penjelasan awal. Makanya kita itu jangan berbohong, katakan apa adanya. Dan kemudian dampaknya juga nanti memang sih kalau dari sisi plusnya ya mungkin kita bisa ngejar target cepat ya. Nah, begitu kita bilang nggak ada batas wajarnya, pelanggan pasti mau, ini lebih bagus begitu kan. Karena yang lebih dia tahu itu setiap unlimited itu kan ada batas wajarnya. Nah, kalau yang punya kita bilang nggak ada, berarti si pelanggan ini mau. Nah, ini hanya efektif secara instan saja atau lebih karena kita mengejar target saja ya. Atau karena kepentingan pribadi kita sendiri, bukan bertahan lama. Tapi kalau yang bertahan lama itu kita jelaskan ke pelanggan dan kita jelaskan juga bagaimana solusinya nanti. Misalkan ada pelanggan nanya, ini wifi-nya unlimited apa enggak? Ya unlimited. Ada batas wajarnya enggak? Ada batas wajarnya. Nah, kita jelaskan ke pelanggan bahwa ada batas wajarnya. Nah, kemudian secara umum si pelanggan ini tidak tahu seperti apa pemberlakuan FOP ini. Kadang ada pelanggan yang nanti begitu kita bilang misalkan nih ada batas wajar atau FOP-nya 300 GB, maka kebanyakan pelanggan dikirain sistem kota. Kalau kota kan begitu habis 300 GB misalkan, maka wifi-nya tidak bisa digunakan, tapi tidak. Maka kita ini perlu menjelaskan bahwa apabila nanti si pelanggan ini sudah mencapai batas wajar yang ditentukan, maka wifi-nya tetap bisa digunakan, cuma speed-nya diturunkan saja. Nah, itulah kenapa si sales ini harus menjelaskan lebih detail sehingga pelanggan ini paham juga. Dan tentu saja nanti si pelanggan ini karena kita udah jelaskan secara benar juga dan sesuai dengan faktanya juga nanti, maka kita akan direferensikan kepada teman-teman yang lain, bahwa ini si sales ini bagus dan penjelasannya bagus, dia tidak berbohong. Coba bandingkan dengan misalkan Anda berbohong. Nah, pasti ketika ada tetangganya yang mau pasang juga, pasti kamu nanti tidak direferensikan. Kenapa? Karena kamu sudah membohongin dia. Nah, intinya seperti itu. Nah, itulah yang harus dilakukan pada solusi ini. Yang S terakhir yaitu solusi. Kemudian 4S sudah selesai, sekarang kita masuk ke 2C. Jadi setelah 4CS ini sudah selesai, maka kita masuk ke tahap 2C, yaitu C yang pertama, yaitu cek temperatur. Nah, di sini Anda mengecek temperatur seberapa menghasilkankah prospek Anda ini setelah Anda tadi menyelesaikan senyum, kemudian setuju, kemudian seandainya, lalu kemudian solusi. Lalu sekarang kita masuk ke cek temperatur atau cek seberapa bernilaikah hasil prospekan kita ini. Jika memang sudah hot, maka kita lanjut ke C yang kedua. Tapi kalau belum hot, maka kita perlu menjelaskan lagi lebih detail ke pelanggan. Nah, misalkan pelanggan setelah kita jelaskan ini itu, nah kemudian si pelanggan ini, ya kalau segini harganya sih saya mau. Nah, lalu kita suruh si pelanggan ini, silakan Bapak mau pilih paket yang mana. Nah, karena harga paketnya lebih mahal dan lalu kita jelaskan kelebihannya, maka kita tanyakan ke pelanggan, bagaimana Pak?
sampai di sini apakah Bapak setuju dengan harga segini, dengan spesifikasinya juga seperti ini? Jika pelanggan masih menggali informasi atau masih mungkin saya masih ini sih masih kurang dengan budget segini yang gini, lalu kita lanjut lagi, kita buat kita sekarang masuk ke C yang pertama, itu cek temperaturnya. Kita mengecek terus, jadi maksudnya kita jika memang belum hot, belum fix banget, pelanggan masih ragu-ragu, kita jelaskan lagi. Nah, setelah kita jelaskan, biasanya sih pelanggan kalau kita itu lebih gimana ya, menjelaskan itu lebih rinci, lebih detail, lebih panjang lebar, biasanya si daya tarik si pelanggan ini muncul. Itu biasanya ya. Jadi dengan kelebihan ini tadi, pasti si pelanggan ini juga menarik, dan biarpun harganya segini pasti dia mau karena spesifikasinya sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu, nah pada sisi cek temperatur ini, itu yang Anda harus tentukan, yaitu cek seberapa hot. Jika memang sudah hot, sudah deal, sudah fix dengan sesuai dengan kebutuhan dan harga, maka sekarang masuk ke C yang terakhir. C yang terakhir yaitu closing. Nah, pada sesi closing ini, yang terakhir ini, Anda tidak perlu panjang lebar, karena tadi kita sudah jelaskan. Sekarang kita masuk ke closing. Jadi setelah pelanggan deal, maka kita tanyakan ke pelanggan. Kalau di IndiHome ya, mungkin kalau produk lain ya mungkin langsung tanyakan aja, ya baik Pak, berarti benar ya paket ini ya Pak, sudah sesuai kebutuhan Bapak ya? Kalau begitu Bapak bayarnya pakai apa nih Pak? Pakai debit, pakai cash atau gimana? Kalau produk lain. Tapi kalau WiFi IndiHome ya, setelah kita jelaskan tadi ya, kita langsung saja, kalau begitu ya sudah, kita langsung registrasi aja Pak, biar cepat pemasangannya. Apakah Bapak bawa KTP? Nah, pasti si pelanggannya ya bawa. Nah, langsung registrasi. Nah, setelah diregistrasi kan closing. Nah, itulah tahap-tahap atau tips-tips yang saya berikan ke teman-teman untuk teman-teman juga bisa lakukan juga, karena ini adalah cara saya dan saya sudah lakukan dan ternyata efektif. Ya, silakan teman-teman yang lain juga silakan dicoba nih gitu. Jadi ini adalah pesan saya kepada teman-teman, menjadi sales itu memang kita dituntun untuk harus mencapai target. Nah, bagaimana cara kita ini bisa mencapai target? Ya, itu harus kita memunculkan beberapa ide-ide kita sendiri dengan beberapa skill-skill kita sendiri. Jadi kita harus bisa mendapatkan pengalaman itu, baik itu dari teman sales juga, baik itu dari teman-teman dari pengalaman di luar juga. Nah, kita harus menggali banyak informasi. Jadi ketika Anda menjadi seorang sales, jangan cepat menyerah. Jangan nanti karena sistemnya target, maka Anda langsung menyerah 2 hari, 3 hari udah coba, ya udah. Sebenarnya saya sudah lama, dan kebanyakan teman-temannya Eko juga sudah lama. Nah, kebanyakan sales ini, kalau dia pikirannya cuma hanya target-target terus dan hanya fokus ke uang, nah, kalau saya tidak target nanti saya tidak gajian. Nah, ini nih yang cepat menyerah. Jadi di sales itu jangan cepat menyerah, harus banyak mencari informasi, dan kemudian untuk menjadi sales itu Anda harus yang pertama yaitu menentukan target Anda, kemudian mencari sasaran target pemasaran Anda, dan yang ketiga yaitu konsep produk IndiHome-nya. Nah, itulah yang Anda harus terapkan untuk bisa menambah ilmu dan juga tentu saja untuk menutupi target begitu. Jadi dulu pernah ada teman juga bertanya sebelum dia masuk IndiHome, nanya, apakah benar di sales itu ada yang gaji 9 sampai 25 juta? Jawabannya adalah benar. Ada sales jangankan 25 juta, ada juga yang 100 juta. Kenapa bisa? Karena dia ada strategisnya sendiri. Ada langkah-langkah yang dia harus lakukan sendiri. Dan saya sendiri, ya saya sudah pernah gaji 25 juta satu bulan. Kenapa? Karena saya tahu tempat nongkrongnya pelanggan itu di mana. Kalau sekarang ya mungkin lebih mudah. Kalau kita cuma fokus sebar brosur ke daerah-daerah mana, ya kan waktu kita terbatas dan tenaga kita juga kan terbatas. Nah,
bagaimana cara menutupi ini biar kita mendapatkan target. Jadi ini adalah yang saya harapkan ke teman-teman juga, apalagi kan sekarang kan saat pandemi ya. Nah, tempat nongkrongan teman-teman yang biasa lakukan untuk DTD atau untuk ke pasar-pasar bagi-bagi brosur, ya mungkin katakan tidak begitu efektif. Kalau dulu mungkin efektif banget, tapi kalau sekarang ya mau sebar brosur kemana, orang nggak ada, di rumah semua diwajibkan, pemerintah kan wajib di rumah. Nah sekarang bagi brosur kemana? Jangankan ke rumah, ke rumah pintu warga aja pasti udah ditolak, karena ya tahu sendiri sekarang kan pandemi COVID-19. Nah cara kita itu adalah bisa dengan memasarkan produk ini melalui online. Nah itulah yang dilakukan oleh beberapa teman yang lain, dan saya sendiri melakukan seperti itu. Itulah sebabnya kenapa ada sales yang bisa menghasilkan puluhan juta bahkan ratusan juta, dan ada juga sales yang tidak menghasilkan sama sekali biarpun dia udah kerja keras bagi-bagi. Ya kenapa? Karena cara yang dia lakukan itu saja, sudah tahu tidak efektif masih aja melakukan hal yang sama. Nah jadi ketika kita itu menjadi sales, ketika cara yang satunya kita coba tidak berhasil, kita bercoba berulang-ulang dulu lah, 1, 2, 3. Ketika tidak berhasil ya ubah ke strategis lain. Kalau memang secara bagi-bagi brosur tidak berhasil, ya cobalah dengan online. Bisa melalui Google Ads, bisa melalui Facebook Ads, bisa melalui Instagram dan lain-lain. Mungkin banyak sekarang medsosnya. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua untuk tips-tips menjadi sales, dan juga untuk menghadapi prospek-prospek yang calon customernya keberatan dengan harga produk yang kita jual. Jadi itu saja. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang baru bergabung juga di channel saya ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen, dan juga di share ke teman-teman yang lain juga. Terima kasih. Saya Diki Golo dari Witel Jakarta Utara, dan selamat siang.